Bersyukur pagi hari ini kita masih ada di tempat ini dan dalam rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan masih banyak gereja-gereja yang belum bisa bebas untuk beribadah, tapi kita bersyukur pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Dialah sobat kita yang setia. Dialah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang Tuhan buat itu, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semuanya baik. Saya undang dengan hormat, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan suatu pujian kepada Tuhan. Ku rindu di setiap waktu, haleluya. Yesus
raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Raja di atas segala raja. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Bapakku. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat semua kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa.
Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Engkau kerjakan dalam kehidupan jemaat Hosana. Hingga sampai saat ini ada semua oleh karena kemurahan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami pintar menjaga diri kami, bukan karena kami mampu bekerja keras Tuhan, tetapi semua oleh karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami masih bisa menghirup udara yang segar, kami masih bisa menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semua oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau tolong ibadah kami pagi hari ini. Pimpinlah dari awal hingga akhirnya. Tuhan mengambil alih semua pelayanan pagi ini Tuhan. Karena kami tahu kami mengagungkan Raja di atas segala raja. Kami memuliakan Tuhan, kami melayani Tuhan. Tuhan menyucikan kami semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi kami Tuhan. Engkau mengambil alih semua pelayanan ini. Dan alat-alat yang kami pakai juga semua kuduskan, supaya umat-Mu yang mengikuti ibadah online juga maupun kami yang di rumah Tuhan beribadah tidak terganggu untuk melayani Tuhan. Kami tolak hal-hal yang bukan dari Engkau, yang mengganggu Tuhan jalannya ibadah kami atau hati dan pikiran kami. Kami tengking itu semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan ada bersama dengan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami mengundang Engkau dalam hidup kami, dalam ibadah kami, sehingga kami pulang membawa kemenangan. Kami bukan membawa ketakutan, kekhawatiran dan kegelisahan lagi, tetapi kami pulang membawa sukacita, berkat yang besar yang Kau sediakan buat kami, yaitu damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pagi hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mengagungkan Tuhan, kita akan melihat pengumuman kita sepanjang minggu ini untuk jemaat Hosana. Dipersilahkan. Pengumuman Ibadah Raya Minggu 26 September 2021. Ibadah Raya minggu depan 3 Oktober 2021 onsite di gereja dan online disertai pelayanan perjamuan kudus. Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore ibadah youth dan teens. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11. Online di YouTube GPDI Hosana Bandung dan Facebook GPDI Hosana Family Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur Selasa 28 September 2021 onsite di gereja jam 10 pagi. Doa Wanita Wilayah Barat Selasa 28 September 2021 jam 2 siang di rumah Mama Joshua Ibu Ika, Jalan Ciberem atau Batas Kota. Rabu berdoa online seluruh jemaat 29 September 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai dengan kebutuhan. Persembahan diakonia, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan kas atau operasional gereja. Atau melalui rekening bank dana-dana gereja dengan transfer tanpa scan QR Code, kas gereja atau operasional melalui Bank BCA, pembangunan gereja melalui Bank BCA dan Mandiri,
perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Info WA Grup Hosana. Jemaat Hosana aktiflah memasukkan nomor handphone Anda di 2 WA Grup di bawah ini untuk mendapat info-info penting dari gereja. Yang pertama, WA Grup GPDI Hosana Family adalah informasi 2 arah. Yang kedua, WA Grup Sekretariat Hosana adalah informasi 1 arah. Pelayanan penyerahan anak. Gereja akan mengadakan pelayanan penyerahan anak pada hari Jumat 1 Oktober 2021 pukul 11 sampai 12 di gereja. Bagi jemaat yang belum menyerahkan anak, segera daftarkan anak Anda ke Sekretariat Gereja Hosana di bagian UP atau unit pelayanan. Hubungi Ibu Yosefin dengan nomor handphone yang tertera berikut ini. Syarat-syarat yang diperlukan: nama lengkap anak, tempat dan tanggal lahir, dan nama lengkap ayah dan ibu sesuai kartu keluarga atau KTP. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami ucapkan buat seluruh sidang jemaat Hosana maupun yang ada di gereja, bahkan dimanapun saudara berada, mungkin di rumah atau di mana saja yang mengikuti ibadah, yaitu gereja GPDI Hosana pagi hari ini. Ada haleluya, ada haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Ya, sebagai ucapan syukur kita, mungkin kita akan mengatakan salam satu dengan yang lain, karena kita tidak bisa salam seperti dulu ya. Salam sehat buat kita semua jemaat. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita memberikan yaitu pujian kepada Tuhan. Kita mau bertepuk tangan untuk menyambut Dia dalam kehidupan kita. Ya, 1, 2, 3 kita mau bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naik ke satu pujian. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan kepada Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, haleluya, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Setiap lutut sampai setiap lutut bergerut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri. Mari maju, haleluya. Mari maju umat, bukan bangkit, puji Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Setiap lutut sampai setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, Dialah, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan
kebesarannya sampai setiap itu tergelut mengalirkan aku. Yesus Kristus dialah, haleluya, Raja segala raja. Dialah Raja, haleluya. Dialah Raja, dialah Raja. Dialah Raja, haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bangkit, serukan nama Yesus. Dia Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, puji Tuhan. Maju, nyatakan kuat. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya, katakan maju. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan amin. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama yang bulat. Nama kota benteng. Kota benteng yang teguh. Namanya kalahkan. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus. Amin. Nama yang bulat. Haleluya. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Nama Yesus. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, puji Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Ada haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dialah Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita sudah mengagungkan Dia. Kita sudah meninggikan Dia. Kita sudah menyenangkan hatinya. Dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Yaitu firman Tuhan yang selalu menguatkan, menghibur kita. Karena hanya Dialah yang mengenal hati kita. Hanya Dia yang mengenal hidup kita. Orang tua kita tidak tahu apa isi hati kita. Atau yang sudah menikah suami istri tidak tahu hati kita satu dengan yang lain. Tetapi hanya ada satu sobat yang setia. Yang mengenal hatimu, hatiku, hati kita semua. Yaitu Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Hauslah selalu akan Dia. Seperti rusa yang selalu merindukan air. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai Bu. Hatiku tak tahan. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
begitupun jiwaku. Tuhan, sekali lagi katakan dengan iman, seperti rusa yang haus hatiku Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu hatiku. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku, amin. Katakan hanya Engkau yang mengenalku Tuhan, hanya Engkau, amin. Hanya Engkau yang memahami kami pribadi. Haleluya. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Haleluya, haleluya. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat hanya Engkau. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, pribadi yang mengenal hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekat, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya. Katakan sekali lagi, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan sama-sama, kasih-Mu, kasih-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau tinggal terus dalam kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu yang menguatkan kami, yang memulihkan kami. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Saat Engkau hadir di tengah kami, sesuatu pasti terjadi. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan akan dibukakan, yang kehilangan ide akan dibukakan jalan-jalan keluar yang luar biasa. Tuhan berikan inspirasi yang luar biasa. Sebab itu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman Tuhan. Tolong kami semua beri pendengaran telinga seorang murid, agar benih yang ditabur pagi hari ini tidak sia-sia. Itu tertanam dalam hati yang subur, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berikan perkenanan Tuhan, berikan kemampuan, kesanggupan untuk mempresentasikan firman Tuhan secara sederhana, agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan.
Kami siap dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. 2, 3. Berlomba gelegar, katakan haleluya. Sekali lagi yang keras, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Wah, mantap. Apa kabar saudara? Shalom, selamat pagi buat kita semua, salam sejahtera. Udah lama saya enggak ada di tengah-tengah saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau berapa minggu ini kita sedang belajar mengenal Tuhan. Katakan mengenal Tuhan. Ya. Mengenal Tuhan, saya mau katakan tidaklah mudah. Kita kenal istri kita saja susah, betul nggak? Suami kenal istri aja susah, istri kenal suami juga susah. Saya menikah hampir 16 tahun. Kadang saya masih belajar mana yang disukai istri saya, mana makanan yang nggak disukai istri saya, mana hal-hal perkataan yang kalau saya ngomong ini pasti istri saya nggak suka. Atau sebaliknya, saya lihat istri saya berusaha untuk mengenal saya. Ya, dia berusaha untuk mengenal saya, gimana makanannya, kalau makannya ditambah apa, ada perbedaan. Kalau dia pakai cengek, saya nggak pakai cengek. Betul nggak? Nah, itu namanya mengenal. Nah, saya juga sama anak saya, walaupun anak saya 13 tahun, saya dekat banget sama anak saya. Tapi, masalah batuk, hanya istri saya yang tahu mana membedakan batuknya anak saya yang ini, yang ini. Saya tadi malam saya berterima kasih Tuhan, saya punya sesuatu lagi yang saya baru dapatkan. Enggak gampang untuk mengenal. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, apalagi kita mau belajar mengenal Tuhan. Yang nggak kelihatan, yang nggak tahu wujudnya kayak gimana. Dan kalau kita tidak mempelajarinya baik-baik, kita sulit mengenal dia. Nah, apa yang saya mau sampaikan hari ini, murid-murid Kristus saja, murid-murid Yesus yang sudah begitu lama bersama dengan Kristus, sulit mengenal dia. Ada kendala-kendala yang sampai di bab berapa, di pasal berapa, baru ngeh ini murid-murid bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu murid. Nah, sebab itu saya percaya, mengapa murid-murid Yesus, kenapa rasul-rasul menulis kitab ini? Agar kita diberi kemudahan mengenal Tuhan. Mereka sudah punya pengalaman face to face, bertemu pribadi dengan Tuhan. Maka dia tulis. Makanya mereka menulis kitab ini agar kita mudah mengenal Tuhan. Sebab itu untuk mengenal Tuhan hanya ada satu cara, yaitu baca firman, bersekutu dengan dia melalui firman-Nya, baru kita kenal dia. Yang setuju sama saya katakan amin. Ya, saudara cinta firman, saudara pasti kenal Tuhan. Amin. Yuk kita buka dalam Matius 14. Ini kayaknya udah berulang kali saya menyampaikan perikop ini. Tapi ini menarik menurut saya. Matius pasal 14, kita baca ayat 22 dan 23. Kita bangkit bersama-sama dan katakan haleluya. Buat yang sudah mendapatkannya. Maaf, saya izin dulu mengingatkan. Udah direkam Bang Parno? Sudah direcord? Oke, thank you. Matius 14 ayat 22 dan 23, judulnya Yesus berjalan di atas air. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak dan naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Katakan amin. Silakan duduk. Kita akan membahas nanti satu perikop ini ya. Cuma saya baca depannya saja biar tidak terlalu lama dan nanti juga akan kita bahas per ayat dari perikop ini.
Kita mulai dari ayat 22. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini masih dalam konten yang sama, ini malamnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, Yesus langsung menginstruksikan murid-muridnya. Murid-murid, kamu ke seberang. Jadi murid ke seberang, siapa yang suruh? Bapak Ibu? Yesus. Yesus silakan ke seberang, murid-murid Yesus ke seberang, dan Yesus bilang silakan kalian ke seberang. Lalu orang-orang banyak disuruh pulang. Dari satu ayat ini aja saya sudah mengenal gaya Tuhan kita. Dia senang mengatur kehidupan kita. Tidak ada yang amin, saya saja yang amin. Amin Tuhan. Tuhan senang mengatur hidup saya. Yang saudara percaya Yesus mengatur hidup saudara, katakan amin. Dia suka mengatur hidup kita. Dan dia senang memanage segala sesuatunya baik. Jadi dia Tuhan bukan pribadi yang sembarang meninggalkan begitu saja. Tuhan bukan pribadi yang ya sok karpe dewe maunya apa. Enggak, dia atur. Silakan murid-murid ke seberang, orang-orang silakan pulang. Satu ayat ini saja saya mengenal pribadi Tuhan. Dia senang membuat semuanya teratur. Dia senang membuat sesuatunya menjadi baik. Itulah Tuhan kita. Jadi benar orang bilang, kalau mau dah hidup mah ngatur. Betul, Tuhan kita itu mengatur hidup kita. Asal kita menyerahkan hidup kita sama Dia. Kita serahkan hidup Tuhan, aturlah hidupku. Dia akan mengatur. Tuhan aturlah keluargaku, Dia akan mengatur. Tuhan aturlah masa depanku, Dia akan mengatur. Memang Dia ahlinya mengatur segala sesuatu. Jadi serahkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Tuhan. Lalu ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika ia sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat ini, ayat yang sering dijadikan polemik sebenarnya. Nggak tahu, Bapak Ibu sering ketemu nggak orang nanya, katanya Yesus Tuhan, kok berdoa? Betul nggak Bapak Ibu? Pernah ketemu orang seperti itu? Saya sering pemuridan sering nanya, Kak, katanya Yesus Tuhan, kok berdoa? Pengen tahu jawaban saya? Jawaban saya adalah, hei, Tuhan saja berdoa. Kamu gimana? Saya pernah dapat statement seperti ini. Kenapa orang berdoa? Karena dia bukan Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita bukan Tuhan. Tapi kalau baca ini, lebih dalam lagi. Tuhan saja berdoa. Doa itu bukan kelemahan. Orang berdoa bukan orang yang lemah. Saya mau kasih tahu, orang yang berdoa itu orang yang kuat. Karena mungkin karena kita kebiasaan aja, pas di depan jurang baru kita berdoa sama Tuhan. Pas udah kamu kebentur baru kita berdoa sama Tuhan. Pas kita dalam masalah, kita berdoa berdoa kepada Tuhan. Makanya kita selalu menilai doa itu orang yang dalam masalah. Padahal kita lah yang bermasalah, salah dalam berdoa. Yesus berdoa karena Dia kuat. Buktinya apa? Habis acara seharian ini, dari pagi sampai malam, harusnya Yesus tidur saja. Tidak, Dia berdoa sendirian. Saya belajar, iya juga ya, ternyata orang kuat, itu orang suka berdoa. Atau sebaliknya, orang suka berdoa, itu orang yang kuat ternyata. Silakan Bapak Ibu survei, lihat, orang suka berdoa, itu malah orang rohaninya kuat. Nah ini kebetulan ini ada trio, mana tuh ya tadi singer sini? Oh ini trio macan kata Bapak Ibu Gembala. Menerkam iblis ya. Mas Dani, Bu Fitri sama siapa wel kita Mama Meka Ana dan istri saya setiap malam coba setiap malam bilang setiap malam. Setiap malam mereka punya komunikasi berdoa jam 8.30. Seperti biasa
Mas Dani selalu kontak. Ayo kita berdoa. Mana Mas Dani? Saya gosipin boleh ya? Oke. Tapi dia, bukankah dia pulang kerja? Mas Dani lelah. Tapi lihat, apinya membara. Betul Mas Dani? Ya, kadang masih di motor, nggak tahu di motor, nggak tahu di mobil lah. Pokoknya masih di jalan, kontak-kontakin semua untuk berdoa. Saya mulai berpikir, iya juga ya. Ciri orang yang kuat rohaninya itu malah dia berdoa, semakin kuat. Dan tahu isi doa mereka semua? Bukan Tuhan tolong. Enggak. Yang mereka doakan adalah Bapak Ibu semua. Berkati jemaat Hosana dalam nama Yesus. Mereka memberkati bangsa ini dalam nama Yesus. Mereka memberkati ibu bapak gembala. Hei, kalau bukan orang kuat, mereka gak mungkin berdoa seperti itu. Betul? Jadi malah Yesus itu pribadi yang sangat kuat. Dan berdoa itu bukan hanya minta tolong. Berdoa adalah komunikasi dengan orang yang terdekat, yaitu dengan Bapa. Kalau saudara bisa membedakan mana anak saya, mana bukan, lihat aja siapa yang berdekat dengan saya. Kalau ada di komunitas pemuda atau teens, anak saya pasti belandut di sini, pegang leher saya. Kalau manggil juga manja, papa, betul nggak? Orang yang dekat dengan Tuhan selalu hatinya rindu terus dengan Tuhan. Dan Yesus dekat dengan Bapa. Kayaknya kalau nggak ngobrol sama Bapa nggak enak. Dan apa yang saya percaya, apa yang Yesus lakukan bukan berdoa, tolong Tuhan, no, tolong Bapa, bukan. Tapi mereka mendoakan murid-muridnya semua, mendoakan kita semua. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu lihat Wahyu, sampai hari ini Tuhan terus mendoakan kita. Bilang haleluya. Wow. Jadi Tuhan kita seorang pendoa ternyata. Bilang, Tuhan kita seorang pendoa. Sekarang bilang lagi, kalau Tuhan berdoa, saya gimana? 2, 3. Siapa yang rindu menjadi pendoa? Wes, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, berarti kita sudah mulai mengenal siapa Tuhan kita. Makanya orang suka berdoa, senang sama orang suka berdoa lagi, betul nggak? Ya, seorang pemain bola suka sama pemain bola lagi kalau ngobrol. Kalau Yesus seorang pendoa, dia suka dengan kita yang suka berdoa juga. Katakan amin para pendoa. Puji Tuhan. Lanjut. Ayat 24. Perahu muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Waktu Yesus berdoa, murid-murid mulai nyebrang beberapa mil. Minimal 2 mil. 1 mil itu 1,6 kilo. Andai kata 2 mil saja, sudah berapa Bapak Ibu? 3,2 kilo. Jauh atau dekat? Ya, udah gak kelihatan kalau di pantai, betul gak? Udah di tengah. Tiba-tiba datang angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal kalau Bapak Ibu belajar, dilihat di Google, lihat aja angin sakal itu headwind. Angin yang berlawan arah. Kalau perahu menuju utara, angin tersebut menuju ke selatan. Kalau perahu menuju ke barat, angin tersebut menuju ke timur. Jadi kebayang ini berat sekali murid-murid mengalami angin sakal ini. Kalau boleh jujur, ayat ini kita banget, betul nggak? Lagi enak-enak, punya usaha, tiba-tiba tante corona datang. Ya, lagi enak-enak, saya juga baru membuka tempat les gitar, baru aja. Tanya istri saya, baru 4 bulan, 3 bulan. Tiba-tiba si tante datang. Ada lagi jemaat kesaksian, gak sebutkan namanya. Baru kredit mobil, baru 3 bulan, datang si tante. Angin sakal bukan? Ya. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu gak? Waktu Tuhan menyuruh di ayat 22 tadi, ayo murid-murid pergi ke seberang. Saya mau kasih tahu, Tuhan tahu gak bakal ada angin sakal? Saya yakin 100% Tuhan tahu karena dia Tuhan. Tapi kenapa dibiarkan? Nah ini yang menarik. Dan bahkan Yesus gak ikut di situ.
Teman-teman, saya biasa ngajar di kelas, Bapak Ibu maaf. Bapak Ibu pernah rasa nggak kalau di perjalanan kita culang-cilung cari Tuhan? Tuhan di mana ya? Benar? Padahal Tuhan sedang mengawasi kita. Pernah nggak kita merasakan, Tuhan malah membiarkan saya begini. Kenapa Tuhan biarin saya begini? Saya mau kasih tahu, dia Tuhan yang suka mengatur. Lihat ya, nggak mungkin dia menyelakakan kita. Tidak mungkin dia membuat hal yang buruk buat kita. Dia selalu mempersiapkan yang terbaik buat hidup kita. Apa gini murid-muridnya sudah capek-capek dipilih sama Tuhan. Nggak mungkin dibiarkan binasa di tengah laut, betul nggak? Nggak mungkin. Jadi kita pun tidak akan dibiarkan binasa oleh Tuhan. Amin. Wow, kita umat pilihannya. Dengan darahnya kita sudah dibayar. Kita ini berharga. Nggak mungkin dibiarkan. Ayat berikut. Kira-kira jam, bisa ditampilkan, saya agak buram di sini. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat berikut. Tetapi, maaf. Saya ulangi dari ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan mereka berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bayangin lagi sibuk ngurusin angin sakal. Di Injil lain berkata, Yesus mendahului mereka berjalan di atas air. Dan mereka menjerit, "Wah!" Kalau yang menjeritnya emak-emak, itu biasa. Ya, kalau emak-emak menjerit-menjerit biasa ya. Wah, betul ya? Tapi ini yang menjeritnya adalah bapak-bapak ini berjenggot pula. Teriak-teriak tengah laut. Ini lebih ngeri dari topannya sebenarnya. Saya kalau membayangkan waktu itu, kebayang murid Yesus teriak-teriak, lihat Yesus, itu hantu. Karena tidak pernah ada fenomena seperti itu. Tidak pernah ada orang berjalan di atas air. Nah, yang saya mau tekankan adalah kalimat berikutnya. Karena saya sering bahas dan mungkin banyak hamba Tuhan membahas ini. Yang berikutnya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya senang dengan kata, tenanglah, aku ini, tenanglah, aku ini, tenanglah, aku. Yesus bilang gini, tenang, kau kan kenal saya. Ini aku. Kalau saya pulang ke rumah, dengar langkah kaki, anak saya bilang, siapa? Saya jawab, ini papa. Gak akan ada pertanyaan berikut, papa yang mana ya? Gak mungkin. Karena dari dengar suaranya aja, ini papa. Oke, itu papa. Banyak kali Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Sering kali kita gak tahu siapa ini. Tuhan bukan. Sering kali Tuhan membuat perkara dalam hidup kita. Kadang kita curiga, ini Tuhan bukan. Kalau kita yang mengenal Tuhan, pasti tahu ini rencana Tuhan atau bukan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, ini suara Tuhan atau bukan. Kalau kita kenal Tuhan, buruk apapun kondisi kita tahu ini kehendak Tuhan. Kita pasti tahu, ya Tuhan, itu engkau. Ya Tuhan, itu engkau. Waktu pandemi melanda, apa yang kau teriakan? Kelihatan apakah kita kenal Tuhan atau tidak. Waktu pandemi datang, hancur semua. Betul? Waktu awal-awal Bapak Ibu ingat coba, jangan sekarang lihat udah menurun. Lihat waktu awal, kita keloper-keloper semua. Pekerjaan Tuhan kelompok-kelompok juga, kita bingung semua apa yang kita lakukan. Tapi orang mengenal Tuhan akan bilang, ya Tuhan, saya tahu Tuhan punya rencana dalam hidup. Orang yang kenal Tuhan pasti jawab, ya Tuhan. Karena Tuhan selalu bilang, tenang, aku ini. Saya yakin tiap hari, kalau dalam masalah Tuhan hadir dan Tuhan bilang, tenang, aku ini. Itu menjadi masalah kita gak peka.
Karena nggak kenal, disangkanya Tuhan adalah hantu. Tuhan menyingsieunan orang wae. Tuhan mah bikin takut saya aja. Enggak, Tuhan nggak pernah bikin takut. Malah Tuhan ingin menenangkan kita sebenarnya. Cuman cara pandang kita yang salah. Atau kita panik. Seperti murid-murid, bukankah murid-murid sudah melihat Yesus lama? Bukankah murid-murid sudah ketemu Yesus, sudah berulang kali, bahkan tinggal bersama-sama dengan dia? Tetap nanya, itu hantu. Saya berdoa jemaat Hosana, semua mengenal Tuhan. Sekali lagi, karena aminnya ber4 orang. Saya berharap jemaat Hosana mengenal Tuhan. Yes. Kalau orang kenal Tuhan, didera apapun juga, dihantam apapun juga, dia selalu bilang, ya Tuhan, saya tahu rencanamu. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita terhempas gelombang dan karam. Katakan haleluya. Sudah kenal belum sama Tuhan? Itu Tuhan kita, luar biasa. Kalau ngomong berjalan di atas air, saya nggak usah bahas. Nggak pernah ada mujizat seperti itu sampai hari ini. Dan sebelumnya belum pernah ada. Artinya Tuhan bisa melakukan perkara sesuatu yang belum pernah ada dalam hidup ini untuk menolong saudara. Tenang, Yesus punya banyak cara. Tenang, Yesus punya banyak gaya. Tenang, Yesus punya banyak hal yang bisa dia kerjakan untuk menolong kita semua. Jangan takut. Bilang, saya enggak takut. 2, 3. Ya. Makanya saya senang sama Petrus di ayat berikutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Sampai situ. Siapa yang berseru? Cuman Petrus. Katakan cuman Petrus. Saya yakin pengenalan akan Tuhan, Petrus sejauh lebih maju daripada murid-murid yang lain. Dia berani, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan, kalau itu engkau, ajak aku berjalan di atas air. Tuhan, kalau itu engkau. Artinya apa? Petrus kenal siapa Tuhan. Petrus tahu, Petrus kenal. Makanya balik kalau engkau, silakan. Petrus tahu, hanya Yesus yang bisa membuat dia berjalan di atas air. Sekali lagi, Petrus tahu, hanya Yesus yang bisa membuat dia berjalan di atas air. Kalau itu engkau, kata Petrus. Berarti Petrus tahu, pribadi Yesus itu luar biasa. Agak menantang sih, tapi seru sih buat saya. Karena murid lain gak berani seperti itu. Saya yakin Bu Yani dalam pergumulannya bilang, kalau itu engkau yang mengizinkan, biarkan saya berjalan dalam lembah kekelaman ini. Dan Bu Yani berjalan kekelaman, dan Tuhan berjalan keluar. Betul Bu Yani? Ya. Inilah ciri-ciri orang yang sudah mengenal Tuhan, gak ragu lagi. Kalau yang mau memang Tuhan, oke siap, saya berjalan. Oke Tuhan, kalau ini memang dari Tuhan, saya siap melangkah. Oke Tuhan, kalau ini berkenan kepada Tuhan, saya siap melangkah. Aku tahu itu engkau. Berikut, 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Sudah tadi ayat 9, maaf. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Siapakah Petrus? Anda kenal Petrus? Di mana Tuhan menemukan Petrus? Yuk kita sambil meremakan firman ya, biar kita mengunyah firman sama-sama. Bapak Ibu ada yang tahu di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus pertama kali dan mengajaknya menjadi murid? Di mana? Halo? Yang atas? Di pantai. Berarti Petrus tukang kelapa di pinggir pantai? Nelayan. Petrus seorang nelayan, betul? Udah biasa buat dia lihat laut sebenarnya. Udah gak aneh lihat angin sakal. Dia nelayan. Tiap hari dia kerjanya melaut. Tapi saat angin keras,
kadang takut juga tuh. Jangan kita merasa kita mampu karena punya pengalaman yang hebat di masa lalu. Buktinya Petrus tenggelam juga. Dan ketakutan di tengah laut. Artinya Tuhan ingin andalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan mengandalkan, saya kan ahlinya di sini. Kalau saya suruh pelayanan, kalau saya nggak gentar dan takut, berarti ada yang salah sama hidup saya. Sekali lagi ya, kalau saya disuruh melayani kayak hari ini, kalau nggak gentar dan biasa-biasa aja, berarti ada yang salah dalam hidup. Kan Paulus pernah bilang, dia pun melayani Tuhan dengan hati yang gentar, karena hormat kepada Tuhan. Jangan sampai melayani, udah biasa. Yang main bass, kalem. Yang main drum, siapa aja ya, gampang lah udah biasa main drum. Yang main keyboard, istri saya juga, gampang. Enggak, jangan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita, bukan pengalaman hidup kita. Walaupun pengalaman sangat penting untuk menopangnya. Tapi ingat, untuk berpegangnya, teguh agar tidak jatuh, itu hanya Tuhan. Sekali lagi ya, pengalaman itu untuk menopang hidup. Tapi agar engkau tidak jatuh, hanya Tuhan yang bisa membuat engkau tidak jatuh. Coba katakan, saya mengandalkan Tuhan. Ya. Artinya Tuhan senang diandalkan. Artinya Tuhan kan bilang sama Petrus, ulurkan tanganmu. Saya yakin Tuhan paling senang saat bilang, Ferry, ulurkan tanganmu. Saya yakin Tuhan senang saat bilang, Dani, ulurkan tangan. Dia senang menolong. Dia senang mengangkat kita dari dalam laut. Dia senang mengangkat kita dari kesusahan kita. Dia senang mengulurkan tangannya, mengangkat kita dari kesusahan. Jangan malu untuk angkat tangan. Amin, jemaat Hosana. Setiap hari Tuhan tolong. Dan Tuhan senang, sini tanganmu. Wow, itu Tuhan. Bukan Tuhan kau bilang, loh kamu kan pelayan, kamu kan pelaut, nelayan ya. Kamu nelayan, ngojay wes sorangan itu. Tidak, dia menolong. Berikut. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang apa? Yang apa? Kurang percaya. Udah percaya belum? Udah percaya belum? Udah, tapi kurang. Lalu apa? Sabar tadi ya. Mengapa engkau bimbang? Ke gereja rajin ya, betul gak? Dengar firman tiap minggu, ikut doa Rabu. Tapi kalau bimbang berarti masih kurang dikit. Tambahkan kepercayaan kita. Berarti kita kurang rajin lagi nih baca firman. Kita kurang rajin lagi nih berdoa. Jangan sampai kita kurang. Amin. Jangan sampai kita kurang. Amin. Ya, kita harus percaya full kepada Tuhan. Karena hari esok bukan lebih baik, Bapak Ibu. Hari besok tidak lebih baik dari hari kemarin. Itu kabar buruk. Tapi kabar baiknya bagi kita yang percaya penuh kepada Tuhan, tidak akan bimbang. Itu kabar baik. Sudah percaya kepada Tuhan? Bilang penuh. Sudah percaya kepada Tuhan? Sudah percaya kepada Tuhan? Penuh, jangan kurang. Amin. Yang kurang, ayo kita penuh. Amin. Bilang, Tuhan saya mau percaya penuh. 2, 3. Bilang, Tuhan saya mau berserah penuh. 2, 3. Oke, berikan tepuk tangan buat jemaat Hosana. Haleluya. Haleluya. Ayat berikut. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Sama kita semua. Bapak Ibu percaya gak waktu angin sakal datang, murid Yesus juga berdoa sebenarnya. Untuk angin sakalnya reda. Percaya gak? Percaya gak? Saya percaya. Murid-murid Yesus pasti bergumul. Aduh Tuhan tolong. Betul ya?
Dan saya mau tanya sama kita semua. Tuhan meredakan dulu gelombangnya, atau Tuhan ngobrol dulu sama murid-murid? Sekali lagi, Tuhan meredakan dulu gelombangnya, angin sakalnya, atau Tuhan berkomunikasi dulu, memperlihatkan dirinya dulu kepada Tuhan, kepada muridnya? Halo? Ya, kalau saya jadi Tuhan, dengan redain aja dulu badainya. Nggak harus sampai kejadian, harus Petrus masuk ke dalam air. Nggak harus sampai murid-murid ketakutan. Betul nggak? Kenapa nggak ditenangkan dulu badainya, lalu Tuhan silakan berjalan di atas air, dan mungkin kejadiannya beda. Setelah berbincang, setelah ada interaksi dengan murid-murid, setelah ada peristiwa tertentu, baru reda nih badai. Ada kalanya dalam hidup kita doa, Tuhan redakan badai ini. Tapi enggak, Tuhan pengen ngobrol dulu sama kita. Tuhan ingin mendewasakan kita terlebih dahulu. Tuhan ingin ketakutan kita dilenyapkan dulu, baru badainya hilang. Tuhan ingin kita nggak harus takut dulu, baru badainya turun, baru badainya reda. Siapa yang nggak takut melihat hari esok? Saya kalau ditanya, saya takut sebetulnya. Tapi Tuhan bilang, tenangkan saja dulu. Setelah kita tenang, saya yakin badai pasti mereda. Kalau kita sudah tenang, maka Tuhan bilang, tenangkanlah dirimu agar engkau bisa berdoa. Malah saya bilang, corona ini mungkin gak akan mereda, tapi kitanya sudah mereda hati kita. Saya bilang mungkin badai ini terus begini, tapi kita sudah percaya, tenang saja, saya akan punya Tuhan. Bapak Ibu percaya punya Tuhan? Saya yakin walaupun tiba-tiba, amin, saya berdoa jangan terjadi. Andai kita harus gelombang ketiga, mundur lagi semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah terlatih hatinya. Kalau yang gelombang pertama, Tuhan tolong. Gelombang kedua, Tuhan tolong. Gelombang ketiga pun Tuhan tolong. Saya yakin rasa takut kita sudah berbeda ke depan. Karena kita sudah punya pengalaman, Tuhan menolong kita. Betul? Nah makanya kadang caranya Tuhan kadang kita nggak ngerti. Caranya Tuhan kadang kita nggak ngeh. Malah dalam kitab lain kalau saudara lihat dalam Injil lain, hati mereka degil sebenarnya. Mereka nggak ngerti cara Tuhan bekerja. Tapi bersyukur akhirnya setelah Tuhan melihat hati murid-muridnya reda ketakutannya, diredakan jugalah badai. Katakan haleluya. Saudara tenang bersama Tuhan. Walaupun badai masih bergelora, saudara tenang. Yang kenal Tuhan pasti akan tetap tenang. Bilang, saya kenal Tuhan, saya tenang. 2, 3. Wow. Makanya Bapak Gembala mencanangkan beberapa minggu ini, kita harus kenal Tuhan. Istri saya bilang kemarin, knowledge, pelajari Tuhan. Berikut, ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, apa Bapak Ibu? Saya mau nanya, siapa yang di perahu ini? Siapa yang di perahu ini? Murid. Kok baru ngeh sekarang ya? Sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau buat saya sih agak terlambat ini. Bukankah Yesus sudah membuat roti buat 5.000 orang? Maaf, bukankah Yesus sudah memberi makan 5.000 orang dengan berapa roti? Berapa? Terus 2 ikan. Bukankah murid sudah melihat mujizat Tuhan yang luar biasa? Tapi kenapa waktu itu nggak bilang sesungguhnya engkau adalah anak Allah? Baru kali ini. Gak apa-apa. Sisi positifnya gini. Memang kadang-kala Tuhan izinkan kita diterpa badai dulu, baru sadar Tuhan ternyata engkau adalah Tuhan. Jadi bersyukur kalau saudara disadarkan di tengah jalan bahwa Tuhan
itu ada buat hidup kita. Daripada tidak sama sekali. Betul? Ya. Dan bersyukur akhirnya menulis sadar, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Kalau masih ada waktu, saya lanjutkan nyebrang ke perikop selanjutnya. Karena ini juga penting setelahnya. Jadi kalau dengar cerita itu jangan cuma di tengahnya. Lihat berikutnya. Di perikop berikut, ayat 34, setibanya di seberang, mereka mendarat di mana? Genesaret. Lihat kalimat berikut baik-baik. Ketika Yesus, belum semua, yuk buka Alkitabnya. Ketika Yesus dikenal. Lalu apa yang terjadi? Mereka memberitakan. Orang yang kenal Yesus pasti udah gak sabar untuk ngomongin orang yang dikenalnya ini luar biasa. Orang yang kenal Yesus pasti ceritain tentang Yesus terus kemana-mana. Ciri-ciri orang kenal Yesus ini. Ketemu orang, itu Tuhanku baik loh, luar biasa dia menolong. Ketemu orang lain, kata Ibu Gembala, di pasar cerita, Yesus baik. Karena Ibu Gembala sudah mengenal Yesus, jadi gak sabar kalau gak cerita. Ciri-ciri orang kenal Tuhan, omongannya pasti tentang Tuhan. Betul? Surah Haru. Orang yang sudah kenal Tuhan, mengenal karyanya, pasti udah gak tahan pengen cerita. Wow, Tuhanku hebat loh. Saudara kenal Tuhan, pasti cerewet tentang Tuhan. Saudara kenal Tuhan, pasti yang diomongin hanya tentang Tuhan. Jadi dari mana ciri-ciri orang kenal Tuhan atau enggak? Ini bukan buat saudara juga ya, buat saya. Kalau saya jarang cerewetin Tuhan, berarti saya gak kenal Tuhan saya. Kalau saya jarang ngomongin Tuhan, berarti gak kenal Tuhan saya. Tapi buat Bapak Ibu yang kenal Tuhan, pasti udah gak sabar ngomongin tentang Tuhan. Malah kenapa Tuhan izinkan pandemi? Ini masa yang paling baik ngomongin tentang Tuhan sebenarnya. Makanya Tuhan bilang di akhir zaman ini, ladang-ladang menguning, siap untuk dituai. Karena saat yang baik kita menceritakan tentang Tuhan. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita tentang Tuhan, bagaimana kita cerita tentang Tuhan kalau kita pun gak kenal Dia. Saudara mau kenal Tuhan? Saudara pasti cerita tentang Tuhan kepada orang lain. Amin. Oke, dan berikutnya, pemain musik boleh maju. Ini menarik. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Kalau kita kenal Tuhan, pasti ada mujizat. Kalau kita kenal Tuhan, pasti ada mujizat. Baru Bapak Gembala di sini suaranya kedengeran. Kalau kita kenal Tuhan, pasti ada mujizat. Bilang sama-sama yuk, kenal Tuhan ada mujizat. 2, 3. Ya, kenal Tuhan pasti ada mujizat. Karena kita tahu siapa Tuhan kita, iman kita akan bertumbuh. Karena kita tahu siapa Tuhan kita, kapasitas iman kita akan banyak, semakin penuh kapasitas kita, ditambah. Mari Bapak Ibu saat ini yang masih mungkin ragu ya melihat hari esok, tenang, kita kenal Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu masih bilang, Tuhan gimana ini besok? Gimana pelayananku? Gimana pekerjaanku? Kalau engkau kenal Tuhan, engkau pasti tenang. Karena Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Yuk bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Kita angkat pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ya Tuhan, katakan ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, bila ku lihat dan karya tangan-Mu, dan karya tangan-Mu, katakan ku tersanjung, ku tersanjung, karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu. Itulah Kau beri kesempatan yang baru. Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Untuk menjadi penyembah. Gua katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi katakan lagi. Dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Di dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Katakan sekali. Dan ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dengan lembut. Dan ku. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita semua. Mengenal Tuhan. Lebih dari semua. Lebih dari mengenal apapun. Karena tiada kasih yang melebihi kasih Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan sekali lagi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan sorak-sorai buat kita semua yang mengenal Dia Tuhan yang rindu dikenal lebih dari semua. Kami mau mengenalmu. Kami rindu mengenalmu. Kami rindu mengenalmu Tuhan. Kami rindu mengenalmu. Kami rindu mengenalmu Yesus, Yesus, Yesus. Oh. Kami rindu menjadi penyembahmu Tuhan. Kalau kita merasa sedang ada dalam badai, kalau kita sedang merasa ada di hadapan badai yang bergelora menghalang kita,
Jangan takut. Kita kenal Tuhan yang luar biasa. Jemaat Hosana, jangan takut. Kita punya Tuhan yang hebat. Jemaat Hosana, jangan takut. Jangan bimbang hatimu. Kita punya Tuhan yang hebat. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Dia tetap Tuhan yang luar biasa. Sanggup menolongmu dengan cara apapun, sanggup memberikan jalan keluar dengan cara apapun. Dia Tuhan yang hebat. Bagian kita sembah Dia saat ini. Akui kehebatan. Dengan menyembah kita mengenal Tuhan kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita merasa Tuhan kita hebat, katakan Tuhan kita hebat. Engkau hebat, Engkau hebat. Kalau engkau merasa Tuhan kita ajaib, mari kita katakan Tuhan Kau ajaib, Tuhan Kau ajaib. Kalau engkau kenal Tuhanmu luar biasa, katakan Tuhan Kau luar biasa. Kalau engkau kenal Tuhan penyembuh, katakan Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengajak kembali kita menyembah Dia. Kenalkan Dia, kenali Dia, kenali Dia, kenali Dia lebih dari semua. Jauh lebih mengenal siapapun. Dia hebat, Dia hebat, Dia hebat, Dia hebat, Dia luar biasa, Dia luar biasa, Dia luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan gentar dan bimbang hatimu. Jangan kurang percayamu. Hari ini Dia hadir tengah-tengah kita. Hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kita. Curahkan keluh kesahmu kepada Tuhan. Dan Dia rindu mengulurkan tangannya kepadamu dan menolong engkau. Mengeluarkan engkau dari lembah kekelaman. Menarik engkau dari kekalutan hidupmu. Bersama Tuhan ada jalan keluar. Dia mampu berjalan di atas air. Dia mampu berjalan di atas masalah kita. Apapun perkara hidup kita yang sulit menemukan jalan keluar, Tuhan bisa membukanya pada pagi hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Hosana yang rindu pertolongan Tuhan, angkat tangan. Mari jemaat Hosana yang rindu pertolongan Tuhan, angkat tangan. Kita berdoa sama-sama saat ini. Tuhan, Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami, mengulurkan tangan kami kepada-Mu. Kami yakin Engkau mengulurkan tangan-Mu atas kami. Seperti Petrus dalam ketakutan. Inilah hidup kami. Jujur mungkin kami takut. Jujur kami takut. Jujur kami takut tuh. Tapi tangan-Mu memegang kami pagi hari ini. Dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi saat ini. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan penolong kami. Kuatkan jemaat-Mu dalam nama Yesus. Banyak pergumulan mereka saat ini Tuhan. Banyak sekali yang mereka sedang gumulkan di hadapan-Mu. Tapi Tuhan, tangan-Mu tak kurang panjang menolong jemaat-Mu dalam nama Yesus. Banyak cara Tuhan menolong jemaat-Mu. Banyak cara Tuhan untuk mengangkat jemaat-Mu. Hari ini jemaat Hosana ditolong Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini jemaat Tuhan mendapat lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Hari ini jemaat Tuhan ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tambah-tambahkan percaya kami Tuhan. Agar kami tidak bimbang. Agar kami tidak gelisah. Agar kami tidak takut. Hari kami mau katakan, kami kenal Engkau Tuhan. Kami kenal Engkau. Mari jemaat Tuhan katakan, aku kenal Engkau. Mari katakan semua, aku kenal Engkau. Keluarkan suaramu, katakan, aku kenal Engkau. Yes,
Yang mengenal Tuhan akan mendapat kekuatan. Yang mengenal Tuhan akan melihat mujizat Tuhan. Yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertahan. Karena Tuhan kita hebat dan luar biasa. Terima kasih. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, terus ingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Dan kami mau lebih hari makin kenal Tuhan. Makin hari kami terus merindukan firman Tuhan. Agar kami sungguh mengenal Engkau. Dan kami tidak takut lagi melihat hari esok. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua yang mengenal Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan lagi boleh. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, Bapak Ibu yang bertugas untuk melayani, persilahkan ke depan untuk melayani kolekte. Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan, hingga kita makin kuat di dalam Tuhan, menghadapi situasi-situasi yang sedang kita hadapi. Dia memberikan kita kemampuan, Dia memberikan kita kemenangan. Persembahan yang saudara pegang, kita akan berdoa sebelum kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas semua apa yang Kau sudah buat bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Engkau mengajar kami untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berkati usaha mata pencaharian jemaat Hosana, sehingga mereka bisa memberi kepada Tuhan, memberikan kepadamu karena mereka cinta akan Tuhan. Terima kasih, berkati pelayan-pelayan-Mu yang ditugaskan untuk mengangkat persembahan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sekali lagi bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Persilakan yang mau ke depan persembahan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Amin. Kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita naikkan pujian dari awal. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya.
Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Bukan hanya yang di gereja saja kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan. Anda juga, saudara juga yang ada di rumah, dan dimanapun saudara mengikuti saat ini ibadah gereja Hosana, saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kalau untuk pengumuman-pengumuman selanjutnya, minggu yang lalu Bapak Gembala sudah sampaikan. Semua ada di grup WA Gereja Hosana. Puji Tuhan, saya undang dengan hormat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita naik ke situ pujian. Aku yakin Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku, dan ku yakin tanganmu Tuhan, tanganmu memimpin. Puji Tuhan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak melupa aku. Amin. Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat negara kami ini Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, pejabat tertinggi hingga sampai terendah, Tuhan tolong mereka untuk memimpin bangsa ini dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Engkau tolong keamanan negara kami, pertahanan bangsa kami, TNI dan Polri. Beri mereka kemampuan dan hikmat dari Tuhan untuk mengamankan bangsa kami ini ya Tuhan. Bahkan juga situasi pandemi yang masih tetap ada di negara kami, Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menghentikan ini, tetapi lewat firman-Mu pagi hari ini Tuhan punya rencana yang indah untuk kami. Berikan kami tetap kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi apa yang harus kami hadapi Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya dengan caranya Tuhan. Kami berdoa buat gereja Hosana, berkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa dari manapun juga, berbondong-bondong di rumah-Mu ini Tuhan. Rumah ini adalah rumah roti di mana umat-umat Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk menampung jiwa-jiwa baru, untuk lebih datang kepadamu Tuhan, memuliakan Engkau. Berkati Tuhan pergumulan kami untuk pemasangan lift dan juga Tuhan untuk peredam. Tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan nyatakan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami bukan Tuhan yang lemah. Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan gereja Hosana Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalamnya. Berkati Tuhan seluruh keluarga besar pastori, berkati kebutuhan hamba-hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Gembala kami diberi kesehatan dan kekuatan sehingga tetap sehat melayani Tuhan, menggembalakan domba
domba-domba-Mu jemaat Hosana di tempat ini. Berkati jemaat Hosana dimanapun berada. Apapun pergumulan mereka, Engkau menjadi jawaban. Membuat mereka tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Sehingga mereka tidak menjadi putus asa. Tapi mereka boleh mendapat kemenangan dari Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit, pagi hari ini kami bersatu hati. Kami berdoa dimanapun umat-Mu berada. Kami mengangkat iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu jemaat-Mu disembuhkan oleh Tuhan. Mereka dibebaskan Tuhan, sehingga mereka mengalami kemenangan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya Yesus yang menjadi penolong sejati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, kita akan terima berkat dari Tuhan. Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak, mantu, cucumu. Diberkati kesehatanmu. Tuhan menaruh engkau di kepala bukan di ekor. Engkau semakin naik dan bukan turun. Terimalah saatnya damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.